Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan daring hari ini adalah pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu kita masih melanjutkan yang kemarin, yaitu sistem informasi dari fungsi-fungsi manajemen ya. Kemarin kita bahas sistem informasi akuntansi, kemudian nyambung ke sistem informasi keuangan. Jadi nanti kita sebelum membahas tentang sistem informasi pemasaran, saya membuka memori Anda lagi, yaitu mengenai apa itu manajemen pemasaran ya. Jadi kalau kita lihat eh, manajemen keuangan itu adalah sebetulnya bagaimana mengelola, yaitu data-data tentang keuangan ya sampai menjadi laporan keuangan, dan laporan keuangan itu disajikan untuk siapa saja usernya, yaitu adalah sistem informasi akuntansi dan sistem informasi keuangan. Nah, kalau pemasaran sebetulnya lebih menitik beratkan ya, di mana kerja perusahaan itu adalah bagaimana dia memahami konsumen ya, baik itu kebutuhan maupun permintaannya, kemudian bagaimana juga mempengaruhi konsumen, kemudian bagaimana menetapkan harga pasar suatu produk, kemudian adalah bagaimana metode distribusi produk tersebut untuk sampai ke tangan konsumen. Makanya di sini nanti kita akan bahas ada 4 keputusan ya di sistem outputnya, yaitu kita akan membahas subsistem produk, tentunya hubungannya dengan desain produk, kemudian subsistem tempat atau place, atau Anda bisa juga menyebutnya adalah distribusi, ini tempat saluran pemasarannya, kemudian sistem harga, subsistem harga pasar, kemudian subsistem promosi, kemudian subsistem bauran pemasaran. Nah, jadi kita pahami dulu. Jadi user di sini ya, user di sini adalah seorang manajer pemasaran. Manajer pemasaran tugas utamanya yaitu bagaimana dia mendesain produk agar sesuai dengan selera pasar. Yang kedua, dia juga harus membuat strategi di mana tempat pemasarannya, di mana tokonya, di mana konsumen bisa membeli ya. Lalu saluran distribusinya. Nanti kita bahas saluran distribusi itu ada dua. Ada yang sifatnya nyata seperti toko, retailer dan sebagainya, tapi ada juga bersifat virtual seperti zaman sekarang, yaitu adanya pada online ya. Nah, terus seorang pemasaran user juga dia memiliki tugas, salah satunya adalah tugasnya adalah menetapkan harga. Memang yang namanya produk, harga suatu produk itu ditentukan tentu oleh biaya produksinya ya. Misal harga motor ya seharga misalkan 18 juta misalkan. Motor itu tentu bisa seharga segitu. Yang pertama jelas ada biaya produksi ya. Terus yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Yang ketiga adalah biaya lain-lain ya. Nah, kemudian siapa yang mendesain harga masuk ke pasar dengan harga 18 juta? Itu bukan bagian produksi. Kalau bagian produksi itu hanya menetapkan harga pokok produksinya saja. Tetapi kalau sudah masuk pasar, itu adalah tugas daripada manajer pemasaran. Manajer pemasaran juga dia punya tugas lagi, yaitu membuat promosi di sini ya. Membuat promosi ya. Membuat promosi itu adalah bagaimana mempropagandakan produk, mengkomunikasikan produk, dan mempengaruhi konsumen agar konsumen mau membeli produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Itu namanya promosi. Kemarin kita dulu waktu semester 2 kita mempelajari subsistem
promosi itu terdiri dari promosi penjualan ya, advertising atau iklan. Yang keempat adalah personal sales. Yang ketiga personal sales, yang keempat adalah publication. Nah, keempat-empatnya produk, place, harga, dan promotion itu yang disebut dengan marketing mix. Empat-empatnya disebut dengan marketing mix. Pemasaran yang terintegrasi. Yang mengenalkan sistem ini sebetulnya yaitu Philip Kotler ya. Yang dia menyebutnya marketing mix. Marketing mix itu terdiri dari 4P, produk, place, tempat, price, dan promotion. Jadi ini keputusan seorang marketing. Nah, di sini saya akan mencoba terbalik ya dari dari itu dulu, dari output dulu ya. Biasanya saya dari input, sekarang saya dari output dulu. Jadi misalkan begini, seorang manajer pemasaran ingin memutuskan misalkan membuat sebuah produk. Begini, yang membuat produk itu bagian-bagian pemasaran sebetulnya. Yang membuat produk itu adalah bagian produksi. Tetapi desain produk, seorang bagian produksi itu akan membuat produk sesuai dengan desain yang diajukan oleh bagian marketing. Kenapa? Karena yang lebih tahu selera konsumen adalah marketing, bukan bagian produksi. Jadi manajer pemasaran ini adalah dia membuat desain produk yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Nah, tentu ketika mendesain produk itu biasanya di dalamnya ada yang namanya brand, merek, kemudian juga bentuk kemasan produk ya, atau bisa jadi warna produk, atau bisa jadi diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu kekhasan produk. Nah, ketika memutuskan mengenai desain produk ini, tentu dia tidak langsung memutuskan manajer promosi, dia butuh informasi. Informasinya tentu kalau dalam sistem informasi pemasaran, tentu dia akan mencari ke database. Nah, ini database ya. Jadi ketika dia pengen memutuskan desain produk, dia mencari informasi, dia buka komputer. Di komputernya dia cari database yang sudah tersedia di situ, apa saja isinya. Yang pertama sistem informasi akuntansi. Apa sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi itu pasti berisi data-data keuangan. Nah, bagian pemasaran pengen tahu berapa sih anggaran untuk pengembangan produk baru misalkan. Berapa anggarannya? Nah, ketika memutuskan ini, dia akan mencari sistem informasi akuntansi. Berapa sih pengembangan produk baru yang akan direncanakan oleh perusahaan? Bagian marketing bisa melihat ke database. Nah, di sini ada data mengenai laporan keuangan, tentu dihasilkan oleh ini. Misal, subsistem produk, ketika memutuskan untuk membuat desain produk, dia membutuhkan misalkan anggaran mengenai desain produk, anggaran mengenai pengembangan produk, tentu dia mencari di sistem informasi akuntansi ya. Terus kemudian pembagian manajer pemasaran ketika mendesain suatu produk, dia membutuhkan misalkan apa sih yang diinginkan oleh konsumen. Misalkan bagian pemasaran ingin memutuskan warnanya apa nih yang disukai oleh konsumen. Tentu dia harus mencari informasi di database ini ya. Mencari informasi di database ini, kira-kira warna apa yang disukai oleh konsumen. Tentu yaitu dengan menggunakan riset pemasaran. Nah, maka di sini ada yang namanya riset pemasaran. Nanti riset pemasaran ini ya, dia akan memberikan laporan pemasaran dimasukkan database. Contoh misalkan riset mengenai warna yang paling disukai oleh konsumen, atau bentuk kekinian yang disukai oleh kaum milenial misalkan. Kalau seandainya segmen marketnya kaum milenial, nah tentu dia butuh informasi mengenai hasil riset pemasaran. Selanjutnya ketika mendesain produk ya, dia juga membutuhkan intelijen pemasaran. Apa intelijen pemasaran?
intelijen pemasaran itu tugasnya salah satunya adalah untuk mengetahui data-data pesaing. Jadi misalkan seorang pemasaran ingin mengeluarkan suatu produk, misal ya, misalkan perusahaan sepeda, misalkan perusahaan sepeda Pasifik, misalkan dia ingin mengeluarkan suatu eh, produk sepeda. Nah, tentu dia juga pengen tahu pesaingnya akan mengeluarkan model sepeda yang bagaimana, ya, pesaing daripada Pacific sepeda ini. Nah, maka dia harus mencari di database mengenai data-data mengenai eh, pesaing. Nah, ketika data-data pesaing diperolehlah melalui subsistem intelijen pemasaran. Nah, maka kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat sistem informasi akuntansi adalah sumber data tentang data keuangan yang berkaitan dengan pemasaran. Subriset pemasaran merupakan penelitian khusus yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Subsistem intelijen mengubah lingkungan luar perusahaan yang berkaitan dengan bidang pemasaran. Apa yang di luar perusahaan itu selain apa namanya selain pesaing juga intelijen juga misalkan mengenai peraturan pemerintah, ya. Ya, misalkan perusahaan rokok mungkin aturannya berbeda di negara Amerika dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia iklan rokok itu masih ada di televisi, masih bisa iklan rokok, peraturannya jam 9 ke atas. Tapi kayak di Amerika itu sudah tidak bisa iklan rokok, bahkan di acara event olahraga pun tidak bisa. Nah, itu adalah contoh daripada peraturan pemerintah yang mempengaruhi desain produk. Nah, tentu informasi dari intelijen ini adanya dimasukkan dalam database semua. Selanjutnya adalah seorang marketing juga ingin memutuskan masalah di mana produknya ini dipasarkan, ya. Place-nya di mana, tempatnya di mana, saluran distribusinya di mana. Nah, tentu dia juga ketika memutuskan di mana produknya itu akan dijual, dia akan ingin mengetahui berapa sih biaya untuk sewa tempat misalkan, ya. Kalau perusahaan itu memang tempatnya non virtual, atau misalkan perusahaan memutuskan tidak penjualan secara nyata tetapi secara virtual, berarti di sini akan diketahui berapa sih biaya pembuatan database, maksudnya berapa sih pembuatan website misalkan, ya. Nah, adanya di sini di sistem informasi akuntansi, masuk sini database, nanti di sini akan memberikan informasi tentang biaya tempat atau biaya distribusi. Nah, terus ketika pemasaran membutuhkan keputusan mengenai strategi tempat, ya, tentu dia juga membutuhkan yang namanya riset pemasaran. Ya, di riset tempat mana sih yang paling strategis, ya. Ya, apakah misalkan di wilayah Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan, mana nih kira-kira yang paling strategis? Tentu harus menggunakan riset. Hasil risetnya ada di database. Jadi database itu adalah kumpulan informasi yang membantu pengambilan keputusan. Salah satunya adalah keputusan tempat. Nah, selanjutnya ketika pemasaran membutuhkan tempat, dia juga membutuhkan informasi yang sifatnya peraturan pemerintah. Misalkan izinnya gampang enggak sih di daerah itu, ya. Ketika mendirikan sebuah perusahaan misalkan, nah tentu dia harus cari informasi database. Nah, informasi apa? Informasi dari subsistem intelijen pemasaran mengenai peraturan pemerintah. Atau di daerah tersebut sudah berapa banyak sih pesaingnya. Nah, tentu ketika memutuskan subsistem tempat ini, ya, subsistem tempat ini, tentu dia memikirkan berapa sih jumlah pesaingnya. Dari mana pesaingnya? Itu dari subsistem intelijen pemasaran. Nah, selanjutnya ketika bagian marketing pemasaran menentukan harga pasar, dia butuh berapa sih harga pokok produksinya. Untuk menentukan harga pasar itu perlu harga pokok produksi. Dari mana harga pokok produksi? Yaitu dari sistem informasi akuntansi. Ada harga pokok produksi.
biasanya dalam rugi laba di sana ya. Nah, terus kemudian ketika menentukan harga, nah ketika menentukan subsistem harga, dia juga butuh informasi tentang apa? Riset. Misal, riset tentang daya beli. Jadi ketika kita launching misalkan di Indramayu dengan launching di daerah Cirebon, tentu harganya bisa berbeda. Karena daya belinya berbeda. Pemasaran bisa tahu daya beli karena ada informasi yang disediakan oleh database. Database-nya salah satunya adalah database yang menghasilkan riset pemasaran. Masuk sini database. Ya. Database kemudian menghasilkan informasi tentang misalkan daya beli konsumen sehingga pemasaran bisa menentukan berapa harga barangnya. Nah, kemudian misalkan ketika menentukan harga, marketing ini pengen tahu berapa sih harga yang akan ditetapkan oleh pesaing. Nah, maka di sini butuh informasi dari database tentang harga pesaing. Harga pesaing itu disediakan oleh siapa? Yaitu oleh subsistem intelijen pemasaran. Nah, begitu juga ketika seorang marketing atau seorang manajer pemasaran ingin membuat sebuah promosi. Dia pengen tahu berapa sih biaya promosi yang disediakan oleh perusahaan, ya. Berapa sih biaya promosi yang disediakan oleh perusahaan? Ya, berapa biaya promosi yang disediakan perusahaan? Di sini ada subsistem promosi. Ya. Di sini ada subsistem promosi. Ya. Nah, di sini ada subsistem promosi. Ya, subsistem promosi ini pengen tahu berapa sih biaya promosi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan yang dianggarkan. Kemudian dia ketika promosi, tentu ketika promosi dia tidak asal sembarang promosi kalau perusahaan sudah profesional. Dia butuh riset, siapa sih target marketnya? Apa sih keinginan target marketnya? Apa hal-hal yang paling tidak disukai target marketnya? Kemudian bagaimana daya beli target marketnya dan sebagainya. Nah, itu adalah kita bisa melihat melalui database. Database ini nanti disediakan oleh bagian sub riset pemasaran untuk menghasilkan promosi. Ketika memutuskan promosi juga membutuhkan data. Misalkan data bagaimana metode promosi yang hubungannya dengan peraturan pemerintah. Misal perusahaan rokok itu sangat ketat sekali. Dia tidak boleh menampilkan gambar rokok misalkan. Lalu di televisi penayangannya jam 9 ke atas. Nah, dia dari mana? Dari subsistem intelijen. Akan menyediakan data-data mengenai peraturan pemerintah. Nah, jadi keempat keputusan ini, subsistem produk, ya, bagaimana mendesain produk sesuai dengan selera pasar, bagaimana menentukan strategi tempat, bagaimana menentukan harga, bagaimana membuat promosi, ini yang dibuat, ini namanya bauran pemasaran. Jadi 4 ini, 1 produk, tempat, harga, dan subsistem promosi, itu yang disebut dengan bauran pemasaran. Nah, ini yang kemudian digunakan oleh user. Usernya siapa? Manajer pemasaran. Tentu ketika dia memutuskan ke bauran pemasaran ini, dia membutuhkan informasi dari database. Database-nya menyediakan informasi apa saja? Informasi data keuangan, yaitu sistem informasi akuntansi, menyediakan subsistem riset, data-data tentang hasil penelitian, dan menghasil juga mengenai data-data dari intelijen pemasaran yang hubungannya dengan pihak eksternal perusahaan seperti pemerintah, pesaing, dan penanam saham ya. Nah, itu adalah mereka yang dibutuhkan di database ini, mereka yang mengumpulkan, yaitu subsistem intelijen pemasaran. Jadi nanti Anda setelah saya terangkan, Anda tinggal membaca ininya, apa sisi informasi sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan saya tadi Anda mengerti ya.
Terus kemudian apa sih database itu? Database itu adalah semua informasi, kumpulan semua informasi dari tiga tadi: sistem informasi akuntansi, sistem informasi subsistem riset pemasaran, dan subsistem intelijen. Sistem outputnya yaitu bauran pemasaran terdiri dari produk, ya, di sini produk, kemudian subsistem tempat, ya, harga, promosi, ya. Keempatnya ini yang disebut dengan bauran pemasaran. Jadi ini adalah gambar model sistem, ya, yang berbasis IT, di mana semua informasi sudah disiapkan dalam database perusahaan, ya. Tentunya database ini menghasilkan informasi untuk mempermudah pengambilan keputusan seorang user. Usernya dalam hal ini adalah manajemen pemasaran. Kuliah daring hari ini sampai di sini dulu, yaitu mengenai penjelasan sistem informasi pemasaran dan gambar model sistem informasi pemasaran. Jadi saya sudah memberikan 3, ya, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran. Minggu depan kita akan membahas yaitu sistem informasi MSDM atau sistem informasi personalia, ya. Sampai di sini dulu kuliah daring mata kuliah sistem informasi manajemen. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.